kalau diambil dari penggalan tema kita hari ini, Ramadan bahagia. Apa sih relevansi Ramadan dengan kebahagiaan? Mau jawab yang serius atau jawab yang main-main? Kalau yang main-main karena ada THR, bener nggak? Karena bisa buka puasa gratis, karena anak-anak dapat angpau, bener nggak? Oke, terserah. Kita serahkan kepada Ustadz Adi Warman. Kalau mau yang agak serius dikit nih, ada 3 hal sebetulnya lesson learn yang kita dapetin di bulan Ramadan ini, Yan. Yang pertama, puasa itu ngajarin kita untuk ngendaliin diri kita. Sebetulnya instrumen puasa untuk ngendaliin diri ini bukan dikenal di Islam aja, tapi dikenal juga di Kristen, di Hindu, di Buddha, bahkan di semua agama. Instrumen puasa untuk ngendaliin diri itu dikenal, benar ya? Nah, yang mau diajarin dalam Ramadan ini kepada kita is control your emotion, right? And don't let emotion control us. Because when we have control over ourselves, then we have control over our life. And don't let anyone else control our life. Itu sebabnya kita bahagia. Because kita jadi orang yang merdeka. Bener gak? Because be what you are, be who you are, be yourself. Itu pelajaran pertama yang kita dapat di Ramadan. Kenapa Ramadan itu buat kita bahagia? Bener gak? Yang kedua, yang kena dia Jo. gue di Afid ya sama Jori. Ada Wenda juga, ada Yudi juga. Yang kedua. Ramadan juga ngajarin ke kita bahwa di dalam bulan ini kita harus berbagi. Rasulullah SAW mengatakan siapa-siapa yang ngasih makan orang untuk berbuka puasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, gocap nih kalau bisa nih, gocap. Oke, kuis pertama nih, gocap nih. Siap. Silahkan, Ustaz. Apabila engkau memberikan bahkan sepotong korma untuk orang yang berbuka puasa, maka pemberianmu sepotong korma untuk orang yang berbuka puasa itu akan menyelamatkanmu dari siksa api titik. Gocap. Akan menyelamatkanmu dari siksa api titik. Gocap. Sudah ada yang jawab. Dalam panitia yang menentukan. Panitia aja. Dalam hadis yang redaksinya agak sama dikatakan, dan pemberianmu sepotong korma itu bagi orang yang kelaparan itu akan mengantarkanmu masuk ke dalam titik. Gocap. So, jadi di dalam lesson kedua yang kita pelajarin di Ramadan ini, Berbagi. The best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy. Ngerti gak? Ya, jelas. Jadi kebahagiaan ada tingkat-tingkatnya, bener gak? Lulus SMA juga bahagia, punya anak bahagia ada tingkat. But the best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy. Bahasa Inggrisnya, bahasa Qurannya, bahasa hadisnya ada. Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, amalan yang langsung sampai kepadaku, kata Allah nih, adalah ketika kamu memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Nah, ini penting, men. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita diajarkan bahwa kebahagiaan itu bukan dengan menerima, tapi kebahagiaan itu dengan memberi. Nah, banyak sekali lah hadisnya panjang lebar, sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita betul-betul diajarkan untuk nggak sekedar jaga supaya nggak batal puasa. Nggak batal puasa mah gampang banget, anak SD juga bisa, bener gak? Cuman 3, siap-siap gocap nih kalau bisa nih, 3 nih. Pertama yang batalin puasa tuh nggak boleh hubungan suami istri, bener gak? Yang kedua yang batalin puasa tuh nggak boleh makan, bener gak? Yang ketiga yang batalin puasa nggak boleh titik, gocap. Yang ketiga, yang pertama nggak boleh hubungan suami istri, yang kedua nggak boleh makan, yang ketiga nggak boleh titik. Kalau itu makan gampang banget, bener gak? Jadi kita di dalam hadisnya itu disebutkan, itu nggak cukup kita cuma sekedar nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, bener gak? Tapi disebutkan dalam hadis itu, gocap lagi nih kalau bisa nih, bener gak?
Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena imannya, oke. Dan karena ihtisaban, yaitu menjaga betul-betul agar tidak rusak pahala puasanya, maka akan diampuni semua titik-titiknya yang telah lampau. Gocap kalau bisa. Siapa-siapa yang berpuasa karena imannya, siap-siap gocap nih, kuis. Siapa-siapa yang berpuasa karena imannya dan betul-betul menjaga agar puasanya tidak rusak pahalanya, maka akan diampuni semua titik-titiknya yang telah lampau. Gocap. Nah, jadi di sini poin terpenting dari puasa adalah kita harus do our best untuk jaga ini. Ikhtisaban, nih bahasa Arabnya ikhtisaban itu adalah do your best lah, do your best effort lah untuk jaga. Karena kita bisa aja nggak makan, nggak minum, nggak hubungan sama istri, tapi seharian nonton film porno, bener nggak? Puasanya bakal nggak batal, tapi what kind of puasa is that? Bener nggak? Atau puasa seharian tapi kita kerjaannya nyuri, bener nggak? So emang puasanya sih nggak batal, cuman lu ngaco aja hidup lu, bener nggak? So, titik-titiknya nggak dapet tuh ya dia tadi ya kan ada jawaban itu dia nggak dapet, dia nggak berhak. Iya. Itu pelajaran kedua dari Ramadan, yaitu kita berbagi. Karena waktu kita berbagi, itulah kita merasakan kebahagiaan. Apalagi yang ibu-ibu nih kayak lu segala macam kan, itu when you deliver your baby kan, when giving birth, ya kan, itu rasanya kan bahagia banget, bener gak? Luar biasa itu. Begitu juga bapak-bapak. Yang ketiga udah dia supaya jangan ngaco ngomongnya. Yang ketiga nih, lesson ketiga dari bulan Ramadan ini, benar gak? Lesson ketiga di dalam bulan Ramadan ini, happiness is the gap between loving and longing. Jadi happiness itu terjadi ketika ada gap antara cinta dan kerinduan. Misalnya kita pisah nih, lu waktu itu misalnya suami lu berangkat duluan ke New York, bener gak? Lu belakangan kan? Yeah. Waktu lu ketemu itu kan happy banget kan, bener gak? Sampai kita pelukan, sampai gimana kan? That kind of happiness because ada dua orang yang saling mencintai, rindu, terus ketemu, bener gak? Nah di Ramadan ini gitu juga, men. Ada satu malam, siap-siap gocap nih. Ada satu malam di bulan Ramadan ini, di tanggal-tanggal ganjil, di 10 hari terakhir, yang lebih baik dari 1000 bulan. Disebut malam, titik. Gocap kalau bisa, disebut malam, titik, gocap. Malam itu, malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu dirindui oleh manusia. Karena manusia pengen ketemu malam itu, karena dia akan dapat keutamaan lebih dari 1000 bulan. Iya. Tapi malaikat juga rindu. Nah, malaikat juga, kenapa malaikat rindu? Karena malaikat itu ada tugas masing-masing. Ada yang bagian mengurus hujan, ada yang bagian bawa wahyu, ada bagian nyambut nyawa orang, macam-macam kan? Betul. Tapi di malam itu Tuhan bilang, udah lu sekarang semua rame-rame datang ke langit dunia. Jadi itu adalah momen buat malaikat. Itu momen yang sangat dirindui. Karena tiap tahun sekali dia boleh datang ke langit dunia ngeliat. Ini ceritanya sama nih, di Bible sama, di mana-mana sama nih, bener gak? Kuis berikutnya, bener ya? Ketika Tuhan ingin menciptakan manusia pertama, yang namanya adalah titik. Ketika Tuhan mau menciptakan manusia pertama yang namanya adalah titik. Itu malaikat waktu itu nanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau mau menciptakan makhluk yang namanya manusia? Bukankah manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah? Kata malaikat nanya kepada Tuhan. Maka Allah waktu itu mengatakan, aku lebih tahu daripada kalian. Benar gak? Nah, malaikat yang waktu itu nanya tuh yang dulu sekali tuh waktu Nabi Allah titik mau diciptakan. Malaikat yang sama itu tiap tahun disuruh Tuhan datang ke dunia, liatin tuh makhluk yang dulu lu pertanyakan terus lagi pada ngapain tuh, benar enggak? Dan kemudian malaikat turun. Malaikat lihat kita lagi pada berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, doa, munajat segala macam. Nah, ini ya 3 lesson penting dari bulan Ramadan yang membuat kita bahagia. Selain THR. THR macam habis ya kadang-kadang. Apalagi kalau pegawai. THR belum keluar, daftar yang mesti dibayar udah ada. Jadi Masya Allah ya Ustadz Warman Ardian, kalau yang namanya bulan Ramadan itu penuh keberkahan, menggandakan semua pahala. Nih tapi ada sesuatu pertanyaan nih Ustadz. Kan udah 2 tahun ini kan kita COVID ya, pandemi. Kemudian tadi kan sebenarnya kita bisa meningkatkan kalau kita berbagi. Banyak yang terpaksa menunda untuk zakat, untuk infak, sedekah karena PHK. Kemudian berkuranglah ibadah mereka ke masjid karena
corona. Oke. Nah, ini gimana nih supaya bisa mencapai yang optimal dalam bulan Ramadan untuk mencari kebahagiaan tadi? Ya, kalau ada yang PHK ya kita bantuin dia biar dia happy, benar ya. Benar, setuju. Corona ini nggak semuanya miskin kok, nggak semuanya susah kok. Ada yang susah ya, tapi ada juga yang nggak susah kok. Karena two sides of a coin, dua sisi dari mata uang, benar gak? Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gocap nih kalau bisa nih. Yang artinya adalah setiap kesulitan itu pasti dibarengi dengan titik-titik-titik. Gocap kalau bisa. Setiap kesulitan itu pasti dibarengi dengan titik-titik. Jadi it's two sides of a coin. Kantor gue ini misalnya nih, ini peak all of time. Ini belum pernah kita ngalamin peak yang kayak gini. Dulu pernah kita ngalamin tahun 2014. Kemudian kosong, ada peak tapi nggak sampai segini gedenya. Sekarang kita bingung mau nolak, kita bahkan sekarang bukan nolak sih enggak ya, cuman kita kasih ke orang lain tuh kerjaannya. Jadi artinya sebetulnya ini adalah satu tes juga, bener gak? Buat kita semua, ini tes buat kita semua. Mampukah kita yang diberi kelapangan oleh Tuhan, bener gak? Jangan ceramah doang lo, bener gak? Mampukah kita yang diberi kelapangan oleh Tuhan, kita bener-bener bisa berbagi dengan sesama, bener gak? Berapapun yang kita bagilah, bagi mereka yang nggak bisa pulang mudik ya kita hibur dia, kita kirim dia parcel lebaran, bener gak? Kita beliin dia paket kuota biar bisa itu sama keluarganya, bener gak? Jadi kalau menurut gue sih, ini kan nothing new under the sun lah, bener gak? Dulu pernah juga wabah kolera yang dahsyat juga, ada Spanish flu, segala macam. Tapi kan kita manusia, ada makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Kita tahu, we know how to get through this kind of things lah, insya Allah. That too shall pass, benar gak? Khususnya yang memang hadir pada sore hari ini, insya Allah semua tahu gimana jalan itu ya dia untuk Mantep. Pak Ustadz.